Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah teman-teman, hari ini masih pagi kita mau sharing. Mungkin di video ini lebih banyak saya ngocehnya dibanding teman-teman lihat budidayanya. Karena menurut saya hampir semua budidaya udah saya upload di video saya. Kurang lebih hampir 300 channel. Ada sebagian yang bernomor dan sebagian yang tak bernomor. Buat teman-teman pendatang baru, silakan nonton videonya step by step dari nomor 1 sampai nomor 300-an lah. Dan buat teman-teman yang sudah lama ikuti channel saya, terima kasih sudah mendukung channel saya sejauh ini. Yang kedua, mudah-mudahan budidaya teman-teman berjalan dengan baik sesuai dengan harapan teman-teman. Dan yang paling penting, jadikanlah budidaya ini menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oke, kali ini saya akan cerita beberapa pertanyaan yang sering diajukan kepada saya dari teman-teman melalui WhatsApp. Setiap teman-teman yang WhatsApp ke saya itu selalu tanya, "Mas, kira-kira budidaya ayam yang terintegrasi dengan BSF, ikan yang terintegrasi dengan BSF, dunia peternakan yang terintegrasi dengan BSF, itu mulainya dari mana?" Ketika pertanyaan itu datang kepada saya, maka saya akan jawab. Setiap budidaya atau setiap kita katakan usaha atau apapun lah, itu yang paling penting adalah ilmunya. Ulangi, ilmunya. Mana yang paling penting, ilmu atau modal? Ilmu. Karena ketika teman-teman punya modal, ilmunya nggak ada, maka teman-teman akan menggunakan modalnya untuk mencari ilmu. Tapi ketika teman-teman punya ilmu, maka insya Allah teman-teman nggak perlu banyak modal. Karena teman-teman sudah tahu caranya. Hari ini kenapa orang-orang yang sukses terus tiba-tiba bisnisnya anjlok, itu mudah untuk growing up, untuk tumbuh kembang kembali lebih mudah. Kenapa? Karena mereka sudah tahu caranya dan mereka sudah pernah sampai ke titik yang mereka inginkan. Jadi ketika mengulang itu nggak terlalu sulit buat mereka. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, mana yang paling penting, ilmu atau modal? Jawabnya adalah ilmu. Ketika ilmunya sudah mengerti, maka teman-teman saya yakin insya Allah gak butuh terlalu banyak modal. Tapi ketika teman-teman punya modal, gak ngerti ilmunya, insya Allah teman-teman akan menghabiskan modal mencari ilmu. Disitulah teman-teman akan belajar langsung dengan guru yang namanya pengalaman. Dan guru yang disebut dengan pengalaman ini adalah guru yang paling kejam. Teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya. Dan di farm-farm saya ini saya juga pernah berguru kepada guru yang paling kejam itu. Karena dengan berguru dengan guru ini, ketika teman-teman melakukan kesalahan, yang muncul adalah kerugian, baik itu material dan moral. Ya kan? Ya teman-teman pastilah akan kehilangan uang. Dan moralnya teman-teman akan capek pikiran. Kalau yang udah punya istri kadang-kadang ribut sama istri. Kalau yang punya anggota ya kadang-kadang ribut dengan karyawannya. Kenapa? Karena itu memang yang akan dilakukan ketika teman-teman gak punya ilmu sama sekali. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kerugian yang didapatkan itu akan lebih banyak ketika teman-teman belajar kepada satu orang guru yang mereka membuat satu kursus atau membuat satu pelatihan atau membuat satu bimbingan teknis. Lebih baik kita ikut kelas mereka, bayar kelas mereka, kita ambil pengalamannya, minta mentoring, minta bimbing. Dan insya Allah ketika ada masalah kita sharing dengan beliau. Hari ini saya budidaya cupang. Cupang itu baru dalam dunia saya. Maksudnya dalam arti kata saya mau buat bisnis saya itu baru. Tapi kalau cuma budidaya kecil-kecilan itu saya udah lakukan waktu kecil. Tapi hari ini untuk bagaimana dapat income puluhan juta dari cupang, itu saya harus berguru dengan orang yang sudah berkecimpung dunia cupang 15 tahun. Jadi saya kirim karyawan saya untuk belajar di sana kurang lebih hampir 1 bulan. Setelah pulang alhamdulillah beliau paham dan sedikit sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang akan menimbulkan kerugian. Bahkan tanpa saya beliau sudah bisa berjalan.
Jadi buat teman-teman sekali, itu yang paling penting. Mana yang paling penting, modal atau ilmu? Yang paling penting adalah ilmu. Nah, baru setelah itu modal dan yang lain-lain. Oke? Oke, kali ini kita akan kunjungan ke farm salah satu peserta pelatihan. Namanya Alex. Beliau udah ikut pelatihan saya beberapa bulan yang lewat, kalau nggak salah Januari. Jadi ketika beliau pelatihan itu, ini maaf, beliau ini bukan dari kalangan orang menengah ke atas, tapi kalangan menengah ke bawah. Jadi beliau itu sudah banyak menghabiskan uang akibat tidak memiliki ilmu, dan uangnya itu lebih banyak daripada beliau ikut pelatihan. Kenapa? Karena saya udah lihat budidaya beliau itu luar biasa, banyak kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan akibat ketidaktahuan. Dan selama 1 tahun budidayanya kemarin sebelum ikut pelatihan itu berantakan. Akhirnya setelah pelatihan beliau tahu dan paham bagaimana budidaya yang baik dan benar. Oke, buat teman-teman semuanya, kita lihat budidaya beliau. Alhamdulillah kita nyampe di budidaya Bang Alek. Dan beliau ini adalah orang tuanya, Bapak Lin. Hari ini mungkin teman-teman banyak mengatakan bahwasanya budidaya dengan keterbatasan itu sulit. Tapi hari ini saya mau buktikan bahwasanya Bapak Lin dengan keterbatasan beliau, bahkan keterbatasan lahan, keterbatasan dana, tapi alhamdulillah sekarang beliau ini sudah mulai panen maggot muda, panen prepupa, telurnya mulai kontinu, dan sudah memberikan makan ayamnya dengan menggunakan maggot. Ini adalah beberapa, ini panen hari ini Pak. Ini maggotnya. Ini. Ya ini panen hari ini ya. Oke, jadi ini maggot-maggot yang beliau panen dari biopon ya. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah keadaan farmnya Bang Alek. Jadi kalau untuk ruangan, ini adalah ruangan yang cukup sempit, bahkan untuk operasional saja sulit. Tapi di sini karena kemauan dan kegigihan Bang Alek dan Pak Lin, orang tuanya, hari ini teman-teman lihat, luar biasa. Untuk perkembangan maggotnya luar biasa, baik. Ayamnya juga baik. Dan ayam yang di luar cukup bagus perkembangannya. Dan di sini kita lihat, ini untuk jalan aja sulit. Karena memang keterbatasan ruangan lah intinya. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan beliau bisa tetap budidaya. Jadi intinya saya di sini mau mengatakan budidaya itu yang membatasi bukan keterbatasan kita. Yang membatasi adalah biasanya kemalasan kita masing-masing. Jadi intinya ketika semua serba terbatas tapi kemauannya tinggi, insya Allah budidayanya jadi seperti ini. Jadi ini semua seluruhnya sudah berisi dengan maggot. Bahkan ini rak-rak penetasan beliau, rak penetasannya digantung-gantung. Karena apa? Karena memang lahannya yang cukup sempit. Ini adalah lahan milik beliau di belakang rumah. Insyaallah beliau ini akan saya tetap perhatikan, tujuannya untuk memperbesar daripada budidayanya, agar perkembangannya lebih cepat dan perputaran keuangannya lebih mudah. Oke, kita lagi bincang-bincang dengan Pak Lin, orang tua dari Bang Alek. Dan ini dengan Bang Aleknya sendiri. Bang, abang ikut pelatihanku udah berapa lama? Dari Februari udah April, Mei, Juni. Ya, udah 4 bulan. 4 bulan. Abang dulu pernah budidaya berapa tahun? Sebelum pelatihan? Setahun. Jadi setahun dengan 4 bulan bedanya apa Bang? Kalau dulu setahun banyak gimana? Setahun yang dulu dengan 4 bulan yang sekarang itu beda jauh nggak? Jauh kali Bapak. Jauh kali? Jauh kali. Bapak sampai tahu Pak ya, jauh kali. Jadi yang bikin jauh perbedaannya itu dulu waktu kan tahu nih dulu gimana, sekarang gimana, coba ceritain dulu Bang Alek. Kalau dulu maggotnya naik, untuk dapatkan prepupa aja susah, di TV dulu. Sekarang tidak, mawur semua, udah. Terus kendala-kendala yang sering dulu didapatkan itu apa aja dulu? Kendalanya dulu apa aja sih? Itulah. Prepupa nggak naik. Prepupa nggak dapet, nggak naik, maggot kabur. Maggot kabur, prepupa nggak dapet. Bau nggak? Bau kali. Bau kali Pak. Makanan difermentasi mau diapain pun Oh, tetap. jadi pakannya sempat difermentasi segala macam tetap bau. Tetap naik juga tetap. Bingung juga. Jadi bingung lah kami semua.
Terus sekarang Pak, itu kan kita lihat tadi lahannya dikit, kan langsung dapur, langsung kamar mandi. Itu masih bau nggak Pak? Oh enggak. Kalau bau pasti Bapak diusir kan? Ya, itu udah nggak ada rasa bau apapun, paling bau buah lah, karena kami kan kasih makan ini pakai buah. Kadang pakai kerupuk-kerupuk seperti ini ya. Ini kadang kerupuk bau-bau tengi, nah itu yang ada. Kalau bau-bau yang kayak dulu lagi, kayak bau-bau bangking nggak ada lagi. Jadi Bang Alex selama 4 bulan ini kemajuan-kemajuan yang didapat apa aja? Selain sekarang Prepupa kan udah magot kan udah banyak, udah ngasih makan ayam pakai magot. Terus apa lagi Bang? Kemudahan-kemudahan yang lain Bang? Prepupa, buat prepupa, telur, besek. Oh, udah telurnya udah lumayan ya. Lah. Terus kandang-kandang yang di sana udah mulai berisi? Udah satu biopon. Oh, udah 1 biopon. Baru apa kasbotnya tanam mie kunyit. Oh, ada. Berani lah. Oh, oke. Walaupun ada pertanian dan Pak. Oke. Berani aja. Jadi intinya setelah pelatihan ada perubahan lah ya? Perubahan jauh lah. Ada jauh Pak ya? Jauh, setelah kami ada pelatihan, perubahan jauh. Sebelum kami pelatihan, kami setahun tanpa hasil apapun. Ada hasil pun segenggam tak 2 kilo, 3 kilo itu kami taruh di ini ember, lari, kabur. Malam-malam jam 3 harus mututi lagi. Karena kena marah kami. Itu bunga-bunga pakai kasbot juga tuh Pak. Oh enggak, jadi jam 3 pernah kena marah. Jadi kompak nih, orang bapak masih Alek kompakan dulu ya? Kompak. Hah? Semua kompak. Jalan usaha ini. Oke, enggak apa-apa Pak. Saya senang nih nengok kegigihan Bapak dengan Bang Alek. Insya Allah kan saya bantu gimana caranya untuk mulai memasarkan apa yang bapak-bapak udah dapatkan lah. Intinya mulai dari telur dan Prepupa untuk subsidi silang dengan makanan ayam yang dibeli 30%. Oke, ini dia lumayan buat makan gorengan. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah melihat dan mendukung channel saya. Buat teman-teman semuanya, saya sediakan begitu banyak fasilitas buat teman-teman. Kenapa? Saya nggak pengen orang yang budidaya itu mengalami kerugian-kerugian seperti saya dulu. Dulu saya mau budidaya harus belajar dengan peternak yang saya sudah beli obat-obatannya. Toh dia juga ngajari saya nggak semua ilmunya. Bahkan kadang-kadang ketika saya tanya beberapa hal yang sifatnya itu bagaimana saya bisa mengembangkan farm saya, beliau juga agak enggan untuk memberikannya. Jadi hari ini insya Allah ilmu saya akan saya share semua buat teman-teman bisa tonton nomor 1 sampai sekarang. Dan buat teman-teman yang pengen mudah, pengen mas saya malas gak punya waktu, 286 itu terlalu repot, terlalu capek buat saya. Saya sediakan pelatihan online buat teman-teman yang tinggal di luar daerah Sumatera Utara. Mas saya pengen lihat langsung, saya buat pelatihannya secara langsung setiap sebulan sekali. Mas saya nggak ada biaya, saya sediakan sarana magang, saya fasilitasi, bahkan hampir nggak ada 100 perak pun keluar dari anak magang untuk membeli makanan, minuman, kecuali mereka jajan sendiri ya, Terus apalagi? Dan buat teman-teman anak magang yang pengen pulang nggak punya biaya untuk bangun farm, kita juga sediakan sarana pekerjaan buat mereka yang rajin, titik, ya kan? Yang rajin, yang nggak rajin suruh pulang, udah dapat ilmu pulang. Oke? Jadi intinya semua sudah saya sediakan sarananya. Hari ini teman-teman tinggal pilih. Pengen belajar dengan guru yang terkejam, silakan. Dan satu lagi buat teman-teman, belajar bukan cuman di saya. Manfaatkan channel-channel teman-teman yang lain-lainnya itu untuk sarana belajar, dan manfaat guru-guru yang lain yang membuat satu bimbingan teknis, silakan belajar kepada mereka. Intinya saya nggak pengen teman-teman semua mendapatkan kerugian yang akibatnya teman-teman akan menyalahkan bahwasannya budidaya maggot nggak bener, budidaya ayam nggak bisa menjanjikan. Budidaya sampai kapanpun, setiap budidaya ketika teman-teman nggak sabar atau teman-teman nggak bener-bener tekun di bidangnya, semua usaha pasti nggak akan bisa. Oke? Jadi intinya pengen jadi pengusaha berproses, ada prosesnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.